Sekarang kita kedatangan seorang single fighter yang berjuang untuk sang buah hati tercinta. Ini dia, Inara Rusli. Inara Rusli, kita kedatangan seorang single fighter ini ya. Coba kita lihat artikelnya dulu buat Inara, silakan. Inara Rusli kuliah lagi demi bisnis dan jadi madrasah untuk anak-anak. Kerennya. Oke, jadi karena kamu kuliah lagi agar bisa menjadi madrasah bagi anak kamu, itu sih apa artinya sih maksudnya? Sebenarnya sih kalau jadi madrasah untuk anak-anak kan memang sedari awal juga, dari since day one juga memang sudah memberikan pengajaran-pengajaran untuk anak-anak. Cuman kan semakin bertambahnya usia anak-anak kan pasti mereka akan semakin bertambah ininya ya, apa namanya, rasa penasaran mereka, rasa keingintahuan mereka, dan itu kan harus bisa diimbangi dengan ilmu dan kebijaksanaan. Dan menurut aku kebijaksanaan itu bisa kita dapatkan sebagai seorang ibu yang melalui ya ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Inara Rusli. Oke, jadi apa sih tantangan saat kuliah sekaligus menjadi seorang ibu? Kalau kuliah juga udah pasti makan waktu. Hektik banget sih emang. Karena harus ngatur jadwal kerja, jadwal kuliah. Kuliahnya online tapi kan? Online, tapi kan karena terus terang aku mah terus terang aja ya, maksudnya kayak aku kan gaptek ya. Jadi waktu awal mulai kuliah itu sempet kayak kagok gitu loh untuk bisa pakai aplikasinya. Kemudian di satu sisi aku tetap harus manajemen waktu buat kerja, di satu sisi harus ngatur anak-anak karena kan kurikulumnya mereka agak spesial nih, karena anakku yang nomor 1 sama nomor 2 sama nomor 3 ini ada kebutuhan, bukan kebutuhan khusus sih, cuman ada kurikulum yang harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang memang diberikan spesial nih dari Allah. Jadi harus ngatur ekstra lagi ya, harus ekstra ngatur koordinasi lagi sama gurunya, sama shadow teachernya, sama ustazahnya, jadi sama terapisnya juga, jadi masya Allah. Biasa deh ya. Tapi sekarang ini berarti kamu kuliah semester berapa? 2. Semester 2. Mohon doanya aja. Ya amin. Tapi siapa yang paling mendukung keputusan kamu untuk kuliah lagi? Gak ada, diri aku sendiri aja. Anak-anak tapi tahu kan, mamanya sekarang kuliah lagi gitu. Tahu. Dan masya Allahnya itu membuat, terutama Starla ya yang udah ngerti, itu bikin dia jadi semakin semangat sih belajarnya, karena dia ngelihat maminya udah sesibuk ini pun udah menurut dia mami udah tua, udah seusia itu aja masih mau belajar, masa aku yang masih kecil kayak gini aku nggak mau belajar gitu. Padahal jadi mereka jadi ada semangat baru. Jadi lebih ada semangat betul, mereka nggak mau kalah, makin termotivasi karena lihat maminya emang hobi belajar. Terus juga ya alhamdulillah lah bisa memberikan apa ya, banyak insight sih buat anak-anak. Enggak, lo aja. Apa? Tuh. Dia mau ngajakin sekolah lagi. Ajeng tadi pertanyaan belum selesai, dia sambil ngeliatin Igun begitu, terus dia ngapus. Dia ngapus lagi gini, dia lagi ngapus. Belum. Gimana muka lu tadi? Gue lagi gini nih, dia sambil ngeliatin Igun. Dia emang punya hobi bebenah ya, Jeng. Tapi kalau dari Inara sendiri ada ngerasa terlambat nggak untuk Canda sekolah lagi? Kalau menurut aku sih, untuk kita bisa menambah ilmu dan wawasan itu nggak ada kata terlambat, karena untuk belajar itu kan lifetime ya. Iya, nggak ada kata Jadi terlambat. sampai liang lahat pun kita akan terus harus belajar, harus menambah ilmu. Oke. Nah, berarti kalau nanti ini udah sarjana gitu ya, berarti akan kerja di... Enggak sih, bukan itu sih tujuan aku buat kerja. Cuman untuk bisa ini aja, bisa ada tambahan yang baru, lebih profesional lagi mengelola bisnis aku. Kemudian juga ya bisa memberikan insight baru untuk anak-anak juga. Jadi manajemen bisnis ya? Iya, manajemen bisnis. Di manajemen bisnis. Oke, dan sekarang ini Inara Rusli pilih Mesir sebagai destinasi liburan. Aku punya tanya. Iya. Insya Allah. Jadi baru liburan ke Mesir? Iya. Oke. Pakai kamera HP aja dokumentasi. Oh. Berarti memang sengaja liburan ke sana?
Sekalian umroh juga, sekalian belajar juga. Jadi aku pengen tuh setiap kali aku liburan, aku menginjakan kaki ke negeri orang tuh aku bisa sekalian menambah ilmu dan wawasan juga. Karena di sana memang pusat sejarahnya dunia kan. Oke. Tuh yuk, kalau jalan-jalan, ke Mesir jalan-jalan. Engkau ngapain? Beli martabak. Di sini banyak. Jauhan. Tapi di Mesir tuh nggak ada loh martabak Mesir. Iya. Gua kemarin juga sempat nyari, mau coba gue bilang sama tour guide gue pengen dong martabak Mesir, dia nggak ada. Lama fi martabak Mesir. Lah sama. Di Jakarta banyak warteg kan, warung Tegal. Di Tegal malah nggak ada. Nggak ada. Adanya warung Tegal. Nah, beda. Bukan warung Tegal. Tapi kamu liburan ke Mesir sama siapa? Liburan ke sana sama Aspri aku, sama Pio. Itu dong Pak Handi, kita setahun sekali liburan ke Mesir. Ya sama dong Andi sama travel, kita jalan-jalan ya. Bisa waktunya Ke pada. Mesir, ke Gimana men? Kairo. Iya terus kemana Habis lagi? itu Kemana? Turki, libur aja seminggu juga cukup, kita jalan-jalan. Alah. Ya, Iya. Lu bukan keluarga, jadi Lu pengen lihat bangunan-bangunan dunia? Pengen Kayak banget. menara pizza segala macam. pengen. Ya nggak usah ke sono. Kemana? Cibubur banyak loh ada. iya. Banyak Oh, kota wisata. Nggak usah jauh-jauh deh, Cibubur aja Pak Handi. Lu syuting lo aja di Cibubur. Apa lagi? Dia ngajakin gue. Lu yang ngajakin kok gue. Enggak. Kan katanya kota wisata, gue bilang lu mau ke kota wisata? Enggak. Kata gue. Kata dia enggak. Kenapa sih? Aku nggak mau Gue Cibubur. nggak mau liburan, gue tuh lagi fokus sama brownies. Gue nggak mau liburan dulu. Jaga brownies. Iya. Abis ini Lu atur. lu pergi. Enggak, gue Ruben no mau umroh tanggal 28. Berisik banget dibacotnya ya. Wendy. Kemana ya Wendy? Tanggal 1. Selandia Baru. Ya. New Zealand. Di Zealand. Oh Gue iya. ke Cina. Ke Cina. Deh, Kairo. Kairo Mesir dong. berisik lo. Waktu kamu ke Mesir kemana aja kan kemarin juga dia dari Mesir kan? Kemana aja? Aku ke Kairo udah pasti, terus ke Alexandria, Alexandria gak? terus ke Siwa, Siwa gak? Enggak. Ah, ke Sahara Siwa, Sahara. Enggak. Ah, terus Kan dia lah, kamu lama ya berapa hari? Ya, Terus 2 Alexandria, minggu. Alexandria tuh, gue 2 minggu mana dikasih sama brownies, Oma. Cuma 3 hari. 10 hari ya. 3 hari yuk. dari mana 3 hari pala lo? Allah. 10 hari lo. Deh, Orang di sana juga udah kelar lu masih jalan-jalan lo. enggak. Mana pajangan gue nggak nyampe-nyampe. Tanggal 4. Nih, lu inget ya semua? Iya. Tanggal 4. Bener. Kan lu gak nyampe. Sampai gue mau berangkat lagi, dia agak ada juga. Wih, ngapain gue? Pajangan doang ya, ya Allah. Parah repot, ya. lu, bener pajangan nih, gue hampir lupa. Dia ingat ntar ke Tanah Abang, Dik. Ngapain ke Tanah Abang? Ya beli pajangan ada. Gak usah, gue beli sendiri. Ah. Kita deh. Kurma mau nggak? Apa? Kurma. Ngapain kurma gue bisa? Kita Lu inget nggak gak? dapet kurma. Tanggal 4, koper Ya. gue penuh kayak gitu. Makanya numpang koper bayar. Akhirnya kagak mau dia bawa. Kita lihat adegan yuk. Ceritanya Inara dan temannya Ayu sedang liburan ke Mesir. Mereka jalan-jalan ke dataran tinggi Giza untuk melihat patung Sphinx. Yang jadi patung Sphinx adalah Igun dan piramidanya adalah Wendy. Ayu bilang kalau patung Sphinx dan piramid di sini bisa joget sesuai dengan musik yang diplay. Inara nggak percaya. Ayu pun Pakai ditulis. minta home band buat mainkan musik. Setelah melihat patung Sphinx dan piramida berjoget, Inara betah berada di Mesir dan memutuskan untuk tinggal bersama patung Sphinx dan piramida. Yuk, silakan. ya Allah. Kenapa namanya Cici Paramida ya? Dulunya lahir di sana. Lu maunya siapa? Cici trapesium. Lahirnya. Insya Ini Allah. semenjak ada pasangan. Kamera. Sama yang ngomong. Rolling. Ya Allah. Action. Arabian Night. Di sana dong, jalan dong patungnya. Patungnya jalan terus. Inara, sekarang kita udah sampai di Mesir, Kairo. Ini katanya kamu pengen lihat piramid dan juga patung Sphinx. Kamu tahu nggak? Katanya mereka ini bisa berjoget loh. Ah, masa Sesuai sih? dengan irama kalau kita pencet tombolnya. Masa sih? Kita pencet ya.
Aduh, Allahu Akbar. Iya ya. Op. Pak Handi, Bang Oji nggak mau joget nih. Siapa? Lagian aneh banget piramida joget. Bang Oji, Bang Oji lagi. Kalian udah berapa lama menjadi piramid dan juga patung Sphinx? kalau aku udah ribuan tahun. Udah ribuan tahun? Iya. Kalau kamu? Aku baru 2 hari. Kok 2 hari? Ya, aku magang di sini. Belum resmi. Ntar kalau udah 1 tahun baru Ada yang mau resmi. kamu tanya nggak? Mereka juga bisa berbicara dengan bahasa yang lain. Oh gitu. Selamat datang di Mesir ya. Welcome to Mesir. Itu mah bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kamu Yang kok lain pakai dong. bahasa Sayang, lain dong? Ya. pengen deh siang-siang minum kopi. Belum. Baru. Jangan nyerah. Jangan nyerah, ini berat banget. Gimik lu ngapain? Jangan nyerah. Lu bilang kita jangan nyerah. Dengan lu bikin skrip aja kayak begini, lu udah nyerah. Pulang, Pak. Ini apa lagi? Pulang, Pak. Gua bukan suami lu. Nah, jadi ini aja. Cocok nih. Nah, ini cocok. Sumpah cocok banget bener. Cocok. Ya Allah. Dia. Ini namanya sepinggang kalau nggak salah nih. Aduh. Sayang. Ya, kamu nggak capek? Belum, Udah mobilin aja lu belum. Yuk Inara silakan duduk. Aku ada dikit lagi coba kita lihat ya. Ajeng belajar lagi aja. Iya, Jeng. Masa joget piramid? Alasan Inara Rusli pilih calon suami dari kalangan pengusaha. Kenapa kok maunya dari pengusaha? Karena kan saat ini kan aku juga punya bisnis, jadi pengennya. Jadi biar sejalan gitu ya? Iya, sejalan, biar sevisi juga, dan aku bisa dapet banyak insight juga dari dia gitu. Tapi kalau sekarang yang lagi deket pengusaha juga apa bukan? Iya loh, kalau nggak diakuin loh, dia nonton mungkin loh. Loh. Jawab dong. Pengusaha apa bukan sih? Insya Allah. Mudah-mudahan dapet yang pengusaha. Amin. Amin. Iya kan? Nah sekarang ini tuh, Boleh. ya telur tuh. Lo awas ntar lo kena. Oh iya udah oke. Sayang, Begituin. Hah? aku pengen ngopi deh. Pengen ngopi. Yang krimi-krimi gitu. Tapi tuh aku kan, kamu tahu kalau aku minum susu tuh perut aku suka nggak enak. Benar. Terus? Aku tuh kalau minum kopi hitam juga perutku juga nggak enak. Nah aku pengen ngopi yang krimi tapi bikin perut aku yang nyaman. Oh, tenang aja sayang. Aku punya rahasia. Kalau mau minum kopi yang creamy tapi tetap nyaman di perut. Rasanya enak dan nggak perlu lagi pakai gula tambahan. Mana? Ayo coba yuk. Sini ikut aku. Bentar ya guys. Bentar ya guys. Tahan, ayo. Ini sayang. Nih sayang, aku kasih tahu, aku pakai fiber cream alternatif yang lebih sehat selain susu dan santan buat di makanan atau minuman. Apalagi nih ya buat yang perutnya suka nggak nyaman kalau minum kopi susu. Fiber cream ini bubuk serbaguna yang tinggi serat, bisa ditambahkan ke makanan dan juga minuman yang biasanya pakai susu atau santan. Jadi buat ngasih cita rasa yang lebih creamy, enak dan pastinya sambil bantu penuhi kebutuhan serat harian. Dan yang paling penting rasanya senikmat kayak pakai susu. Wah berarti ini tuh lebih sehat dong. Iya dong, fiber cream ini selain tinggi serat juga rendah gula dan 0 mg kolesterol. Jadi aman banget buat diet. Bikin perut nyaman, mood jadi ikutan happy deh sayang. Ya udah kalau gitu aku mau dong dibikinin dong. Oke, Sabar nih. sini aku bikinin ya buat kamu. Ya. Nih, kamu tinggal larutin aja bubuk fiber creamnya dengan air hangat. Aduk dulu nggak Terus- dikit? Boleh. Mau diaduk, mau nggak diaduk juga nggak apa-apa. Dan kalau kamu suka yang lebih manis, bisa dikasih tambahan sedikit gula stevia. Nih, cuma kalau aku lebih suka nggak pakai gula sayang.
Pakai es boleh? Boleh, sini kita pakein es. Nah, karena nih ya fiber cream ini udah ngasih sedikit rasa manis dari sari pati umbi dan minyak kelapa. Jadi alami. Cobain sayang. Kamu juga cobain. Oke, aku coba. Lihat aku dong. Pertama, ini makin enak karena kamu yang buat. Yang kedua, ternyata kopinya itu tetap creamy. Kalau pakai fiber cream ini lebih enak ternyata daripada yang pakai susu. Pengen nyetok juga ada di rumah. Belinya di mana? Aduh, gampang banget sayang belinya di beli fiber cream ini di minimarket, supermarket, dan marketplace fiber cream official di e-commerce. Fiber cream, cara enak penuhi kebutuhan serat. Manis harus langsung coba ya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey.